Konsep kali ini akan menjelaskan bagaimana caranya mengintegrasikan layout dalam bentuk HTML, CSS, dan JavaScript seperti ini ke dalam CI. Baik, sebagai contoh di sini saya memiliki layout sederhana seperti ini tampilannya, di mana ini sudah terintegrasi dengan jQuery. Saya isikan jQuery seperti ini untuk membuat zoomingnya. Kemudian ini hanya bagian halaman depannya saja. Nanti kita bisa tambahkan sesuai dengan keperluan kita. Baik, untuk mengintegrasikannya ini ke dalam CI Coordinator, adapun prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, yang harus kita lakukan adalah memindahkan semua aset-aset yang diperlukan untuk melakukan proses membuat layout ini. Aset yang dimaksudkan yaitu adalah CSS, kemudian file-file image-nya, terus JavaScript, upload seperti ini. Nah, caranya tinggal saya copy ke 4 folder ini. Ya, Ctrl C. Kemudian kita bawa ke dalam folder tempat kita melakukan proses instalasi CI itu sendiri. Dalam hal ini di posisi lokalnya, di belajar CI. Terus klik kanan, paste. Seperti biasa, seperti ini. Nah, maka ada beberapa folder tambahan dari instalasi CI yang kita lakukan tadi, yaitu CSS, image, JavaScript, kemudian upload seperti ini. Nah, setelah itu kita refresh pada bagian di remote di local view-nya, kita refresh, maka di sini akan tampil sekarang folder-folder yang sudah di-kopikan tadi. Baik, langkah berikutnya kita harus melakukan settingan terhadap beberapa file pada bagian folder application ini. Sebagai contoh, di sini pada bagian config kita harus melakukan settingan pertama kali yaitu adalah pada bagian config PHP. Di sini yang kita perlu setting yaitu adalah base URL-nya, ya. Pada bagian base URL di sini kita harus tentukan URL site kita itu sendiri. Dalam hal ini URL kita yaitu adalah posisinya di localhost latihan CI ini. Kita blok, copy, Ctrl C, kemudian balik lagi ke sini, terus paste. Baik, setelah seperti ini tinggal kita simpan, file, save. Berarti settingan pertama sudah selesai untuk config-nya. Settingan berikutnya, kita harus membuat sebuah controller nantinya pada bagian controller di sini untuk melakukan controlling terhadap halaman web yang akan kita buat. Nah, controller yang akan saya buat nanti namanya misalkan namanya adalah control web. Maka pada bagian root, settingan pada bagian roots di sini harus saya tentukan ya, default controllernya adalah control web. Jadi kita harus ganti default controllernya yang tadinya welcome menjadi control web. Di sini saya akan ganti control web seperti ini. Kemudian saya akan copy ini untuk membuat sebuah controller pada bagian controller folder ini. Klik kanan, new files, kemudian paste controllers control web.php. Pastikan ekstensinya adalah berupa PHP. Enter, kemudian enter seperti ini. Nah, untuk membuat struktur dasar dari controller, caranya adalah buka dengan PHP terlebih dahulu. Kemudian, tag awal PHP ini tidak memerlukan tag penutup karena nanti CI otomatis dia melakukan proses penutupan. Nah, berikutnya tinggal kita buatkan sebuah kelas dengan nama. Cara membuat controller, nama kelasnya harus sesuai dengan nama file itu sendiri atau nama controllernya. Dalam hal ini nama file controllernya adalah control web. Maka nama kelasnya pun harus control web. Di mana karakter pertamanya harus berupa kapital seperti ini. Kemudian extend CI controllers. Ya, controller. Seperti itu. Kurawal buka, kurawal tutup. Itu adalah struktur dasar dari controller. Terus di sini saya akan buatkan function di mana nama functionnya adalah construct yang nantinya akan selalu dipergunakan atau akan selalu di load pertama kali saat controller ini dipanggil atau saat kita memanggil controller dan function tertentu. Ini akan otomatis diambil nantinya, di load. Parents. Ya. Construct seperti ini. Oke. Baik, setelah selesai
berikutnya saya akan membuat sebuah function lagi satu, ya, function yang otomatis nanti di-load apabila saya memanggil control web, tetapi tidak memanggil salah satu function. Maka function ini akan otomatis di-load, yaitu adalah function index. Jadi function index ini identik dengan home-nya nanti, ya. Function index seperti ini. Baik, setelah seperti ini, langkah berikutnya adalah saya harus membuat sebuah view, ya. Saya harus membuat sebuah view pada folder view. Di sini saya harus membuat sebuah view. Sebut saja nama view-nya yaitu adalah layout. New file. Kemudian saya ganti namanya di sini dengan layout.php. Nah, view ini sifatnya adalah untuk menampilkan halaman web kita nantinya. Jadi di sini harus ada HTML, kemudian /HTML. Di sinilah tempat kita menempatkan CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya setelah kita membuat view, controller juga sudah, settingan juga sudah, tinggal kita kopikan sekarang perintah layout yang tadi sudah dibuat, ini, bawa ke bagian view yang tadi sudah kita buatkan terakhir tadi. Baik, saya akan ambil codingnya, ya. Setelah saya buka, kemudian saya akan ambil semua codingnya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian bawa ke sini, Ctrl A, Ctrl V. Baik, sudah selesai. Simpan. Ini juga sudah. Layout tadi kita bisa tutup. Terus pada bagian root jangan lupa ini disimpan. Save. Kemudian pada bagian control web, pada bagian index, saya harus panggil sekarang, yaitu adalah view dari layout PHP. Untuk memanggil view, caranya adalah dengan menggunakan perintah this, ya, this, kemudian load view, ya, kurung buka, kurung tutup, titik koma, kemudian nama dari view-nya. Di sini harus berupa string dan tanpa ekstensi. Nama view-nya adalah layout. Layout, tinggal seperti saja, simpan. Baik, kita perlu akses sekarang, ya, dari localhost latihan CI yang tadinya default controlnya adalah welcome, sekarang sudah diganti menjadi control web. Tinggal enter, ya. Terlihat sekarang view yang tadi kita sudah buat namanya adalah layout sudah berhasil dieksekusi, ditampilkan. Tetapi di sini perintah CSS, kemudian JavaScript itu belum ngena sama sekali, sehingga tampilannya masih kurang bagus seperti ini, dan foto-fotonya pun tidak kena, ya. Baik, untuk bisa kita menggunakan CSS, maka kita harus panggil dari sini, ya, dan kita harus panggil dengan menggunakan beberapa perintah bawaan dari CI, dalam hal ini helper URL namanya. Sebagai contoh, karena kita akan memanggil halaman CSS dari posisi view di sini dan jauh ke depan seperti ini, ya, jauh ke depan ke CSS ini, maka kita harus mempergunakan sebuah helper URL namanya. Karena helper itu nanti akan sering kita pakai di halaman-halaman yang lainnya, maka helper itu akan saya load secara otomatis dari auto load. Jadi nanti kita tinggal pakai saja, ya. Caranya melakukan proses load, masuk ke application, kemudian pada bagian auto load, di sini kita tentukan yaitu adalah helper, ya. Helper yang pertama yang akan saya load yaitu adalah URL. Di dalam helper ini ada banyak sekali function-function yang bisa kita pakai. Misalkan function base URL, function site URL, dan yang lainnya. Baik, setelah saya melakukan proses load terhadap URL ini, maka function dari base URL dan site URL bisa saya pakai selanjutnya. Saya masuk ke layout. Fungsi dari site URL dan base URL sebagai berikut. Kalau kita ingin menggunakan base URL, maka lingkupnya adalah dari domain kemudian slash site-nya seperti ini. Tapi kalau menggunakan site URL, dia adalah dari site sampai ke PHP seperti ini. Jadi ini adalah untuk site URL dan biasanya dipakai untuk membuat link. Tetapi kalau yang ini adalah untuk base URL, biasanya untuk mengambil aset seperti CSS, JavaScript, kemudian foto juga kita menggunakan, yaitu adalah base URL. Jadi ini adalah site URL, tetapi
pada bagian yang ini, ya, semuanya ini tanpa index.php adalah base URL. Untuk menggunakannya, tinggal kita gunakan perintah di sini, ya. PHP, kemudian echo, base URL, ya, base URL, kurung buka, kurung tutup karena dia sebuah function, concatenate, petik, ya. Kemudian di sini kita tutup petiknya dengan tunggal, titik koma, kemudian tutup PHP-nya seperti itu. Ya. Dengan cara yang sama, saya bisa copy aja ini langsung, Ctrl C, paste, kemudian di sini petik tunggal, titik koma, tutup. Artinya adalah kalau saya pakai base URL itu identik dengan, coba Anda perhatikan di config, di sini saya tentukan base URL. Artinya adalah http localhost latihan CI /css styles CSS. Maka dia akan langsung nanti masuk ke dalam CSS, kemudian style CSS. Begitu juga dengan color box. Saya simpan ini. Begitu juga dengan foto. Nanti semua foto harus di copy, ya, base URL-nya, karena ini adalah bagian dari aset juga. Paste. Kemudian di sini saya kasih tanda petik tunggal. Terus titik koma, tutup dengan /php. Semua foto harus digitukan. Ini juga seperti itu, ya. Ini juga harus seperti itu, ya. Terus tinggal saya copy saja ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian Ctrl V, seperti itu. Ya. Setelah selesai, tinggal kita upload semuanya, klik, terus gunakan perintah put seperti ini. Oke. Coba kita refresh hasilnya. Ya. Baik, sekarang ini sudah bisa berjalan dengan baik. Tinggal kita coba klik, ya, sudah berjalan dengan baik. Pastikan semua aset nanti Anda harus diisi. Begitu juga dengan JavaScript-nya, semuanya ini harus diisi semuanya, ya. Nanti kalau tidak seperti itu, waktu Anda upload websitenya akan error ya nanti. Apalagi kita ngambil halaman yang lain nanti, pasti akan error ya nantinya. Baik, langkah berikutnya, ya, setelah Anda selesai menempatkan aset-asetnya seperti ini dengan menggunakan base URL, langkah berikutnya adalah kita harus memisahkan sekarang semua halaman ini, ya, memisahkan semua halaman kontennya ini ke dalam halaman atau view-view tersendiri. Caranya adalah sebagai berikut. Pada bagian view, application, kemudian pada bagian view, di sini saya akan buatkan sebuah file dengan nama, ya, atau biar lebih terstruktur, di sini saya akan buatkan sebuah folder untuk menampung kontennya semua. Klik kanan, new folder, saya akan buatkan nama foldernya adalah konten, seperti itu. Terus saya buat di sini sebuah file di dalam folder konten, yaitu misalkan namanya adalah home, ya, home.php. Home.php ini akan menampung semua file-file yang ada di dalam kontennya ini, yang sekarang posisinya masih ada di layout. Nah, caranya tinggal saya blok semuanya seperti ini, ya. Kemudian saya cut, ya. Saya cut semua file yang ada di dalam konten pada layout PHP, kemudian saya masukkan ke dalam home. Ctrl A, Ctrl V, seperti itu. Saya simpan. Untuk memanggil view home ini dari layout PHP dari dalamnya ini, maka saya harus menggunakan perintah PHP seperti ini. Kemudian seperti biasa kayak tadi, this, ya, this, load, kemudian view, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Nama view-nya dalam hal ini adalah home. Cuma home dia berada sekarang di dalam sebuah folder namanya lah konten. Maka saya harus ketik content/home. Simpan, kita lihat hasilnya. Mestinya tampilannya harus tetap sama. Refresh seperti ini. Lihat, tetap sama. Meskipun data yang ada di dalamnya ini sudah saya pindah, dia bawa ke dalam sebuah view yang baru, yaitu adalah home. Inilah caranya untuk memecah. Baik, berikutnya apabila saya ingin membuat untuk tampilan yang lain, misalkan about us, maka dalam kontennya ini saya harus buatkan lagi sebuah file dengan nama yaitu adalah about us.php, seperti itu. Ya. Misalkan di sini saya akan buat sebuah file, ya, atau isi dari about us-nya misalkan seperti ini, paragraf biasa, /p,
Kemudian saya akan isi di sini misalkan ini halaman about us. Nanti Anda bisa ganti-ganti sesuai dengan keinginan isinya ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik, setelah saya buatkan di sini, terus saya akan buatkan dalam controller sebuah function untuk memanggil about us itu sendiri. Function namanya adalah about us kurung buka, kurung tutup, ya, kurang buka, kurang tutup. Nah, untuk mengaksesnya tetap saya harus menggunakan perintah this load view, kemudian layout seperti ini. Cuma permasalahannya begitu saya panggil layoutnya, di layout di sini yang dipanggil secara defaultnya adalah home seperti ini. Sehingga about us tidak pernah akan dipanggil. Agar nilai home-nya ini bisa fleksibel, pada saat saya panggil dari index, maka nilainya adalah home. Pada saat saya panggil dari about us, nilainya adalah about us, maka home ini harus saya ganti dengan sebuah variabel. Caranya mengganti dengan variabel sebagai berikut. Saya hapus itu, kemudian concatenate variabel, misalkan saya sebut namanya adalah page variabelnya. Nah, kemudian nilai variabel ini akan dikirimkan dari control web ini, dari masing-masing fungsinya ini. Itulah yang membedakan halaman apa yang harus dipanggil nanti. Sebagai contoh, dari index saya akan buatkan sebuah variabel yang akan mengirimkan dengan nama variabel array data, di mana indeksnya harus sesuai dengan variabel yang ada di sini. Karena variabel ini sebenarnya adalah hasil dari ekstrak, ya, ekstrak dari variabel array dengan indeks namanya page. Jadi yang diekstrak adalah nilai indeksnya, nama indeksnya. Tetapi variabel array-nya ini, datanya ini akan dikirimkan. Yang diekstrak adalah variabel indeksnya. Baik, sama dengan kemudian di sini karena home saya harus membuka atau memanggil home. Namanya harus sama persis dengan home seperti ini. Karena isi page-nya nanti di sini adalah identik dengan home. Baik, di sini saya isi dengan home seperti itu. Terus untuk mengirimkan datanya saya harus gunakan perintah koma, ya, koma, kemudian $data seperti itu. Jadi yang dikirimkan adalah variabel data, tapi dieksekusi nantinya adalah variabel page. Dengan cara yang sama ini tinggal saya copy, saya taruh di sini, paste. Kemudian di sini saya akan ganti dengan sesuai dengan namanya ini adalah about us, about, ya, about us. Seperti itu, saya simpan. Kita lihat hasilnya. Refresh, mestinya harus tetap sama seperti ini. Tetapi ini masih dalam kondisi di home-nya saja. Atau di indeksnya yang dipanggil. Gimana caranya kita memanggil about us-nya? Caranya adalah harus ketik terlebih dahulu index.php, ya, slash nama controllernya, yaitu adalah control web. Ya, nama controllernya adalah control web. Kemudian slash nama function, yaitu adalah about us. Jadi, caranya memanggil sebuah function yang berada dalam sebuah controller, yaitu adalah site, kemudian index PHP, nama controller, nama function. Kalau ada slash lagi nanti adalah nama sebuah parameter. Ya, terlihat sekarang halaman about us-nya sudah terpanggil seperti ini. Kalau ingin kembali ke index, tinggal ini dihapus, kemudian balik lagi ke sana. Nah, itulah caranya untuk memecah konten, ya, konten dalam sebuah website dengan menggunakan connector. Nah, sekarang gimana caranya kita menggabungkan, ya, menu-menu kita ini untuk melakukan navigasi terhadap halaman yang akan dipanggil. Sebagai contoh, menu itu sekarang posisinya adalah di layout PHP. Ya, ada di sini layout PHP. Nah, untuk memanggil halaman utama, karena halaman utama identik dengan layout latihan CI seperti itu, identik dengan layout latihan CI, maka saya akan panggil, ya, ingat kalau sampai sini tahapnya dia disebut sebagai base URL, maka saya tetap pergunakan perintah php, ya, khusus untuk halaman home, ya, echo base URL seperti ini, titik koma. Kemudian untuk about us nanti seperti tadi, untuk mengakses about us-nya biasanya kan harus index, control web, ya, control web, kemudian about us. Seperti caranya tadi. Maka sebagai pengganti dari sini sampai sini, maka saya harus gunakan apa tadi? Yaitu adalah site URL.
ya, saya harus pergunakan site URL karena sampai indeks itu identik dengan site URL. Ini saya copy, paste, ini saya ganti dengan site URL, kemudian concatenate, ya, concatenate, petik-petik seperti itu, slash, saya akan copy ini, control web, about us, control C, paste di sini. Ya, simpan, sudah selesai. Kita lihat hasilnya, refresh, home, sudah balik dia, kemudian about us, dia sudah bisa seperti ini. Dengan cara yang sama, Anda bisa membuat halaman-halaman yang lainnya seperti galeri, event, testimoni, kontak, dan lain sebagainya. Semoga tutorial ini bisa membantu. Terima kasih.